Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu tentang bab 9, memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Ini merupakan pertemuan terakhir sebelum nanti kita pindah ke bab yang selanjutnya. Apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Simak video berikut, jangan sampai terlewatkan agar kalian bisa memahami pertemuan kali ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Yang kedua, kita akan belajar tentang adab melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, tentang hikmah sholat Jumat. Yang keempat, kita nanti akan belajar tentang halangan sholat Jumat. Dan yang terakhir, di akhir video nanti akan ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan sebagai tugas. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kita dapat menjalankan pelajaran hari ini dengan baik dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita lanjutkan pelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama yang kita pelajari yaitu sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Apakah yang dimaksud dengan sunnah? Sunnah adalah ibadah yang apabila dilakukan akan mendapat tambahan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapat pahala dan juga tidak membatalkan ibadah yang kita lakukan. Apa saja sunnah-sunnah yang ada dalam sholat Jumat? Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Yang kedua, memakai pakaian yang bagus dan disunahkan yang berwarna putih. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Yang selanjutnya, memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Yang selanjutnya, menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian, melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat untuk menghormati masjid. Ini sholat 2 rakaat yang dilakukan sebelum seseorang duduk ketika datang ke masjid. Yang selanjutnya, membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah Jumat. Yang terakhir, memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah adab melaksanakan sholat Jumat. Apa saja adab-adab melaksanakan sholat Jumat? Yang pertama, meluruskan shaf atau barisan sholat. Shaf di depan yang masih kosong segera diisi, karena salah satu kesempurnaan sholat berjamaah adalah shafnya yang lurus dan rapat. Yang selanjutnya adab melaksanakan sholat Jumat adalah ketika khotib sedang berkhutbah tidak boleh berbicara satu kata pun. Berkata-kata saat khutbah berlangsung menjadikan sholat Jumat menjadi sia-sia. Jadi, kita sebagai jamaah sholat Jumat harus mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh khotib. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah, dan khotib sedang berkhutbah, sungguh engkau telah berkata sia-sia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya adalah hikmah sholat Jumat.
Tentunya banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita petik dalam melakukan sholat Jumat. Apa saja hikmah-hikmah itu? Antara lain, yang pertama, memuliakan hari Jumat. Yang kedua, hikmahnya adalah menguatkan tali silaturahmi. Yang ketiga, berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, dengan sering berjamaah di masjid bisa menambah semangat bekerja kita karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di masjid. Selanjutnya, melipat gandakan pahala kebaikan. Yang selanjutnya, membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Nah, itu adalah hikmah-hikmah dari sholat Jumat. Yang terakhir yaitu halangan-halangan dalam melakukan sholat Jumat. Ada beberapa golongan orang yang boleh untuk tidak menjalankan sholat Jumat. Siapa saja mereka? Berikut penjelasannya. Yang pertama, orang yang sakit. Orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus melaksanakan sholat duhur. Yang selanjutnya, yang kedua, halangan sholat Jumat adalah hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, musafir atau orang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Tentunya perjalanannya adalah untuk perjalanan kebaikan, bukan perjalanan yang dilakukan untuk bermaksiat. Selanjutnya, perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. Nah, itu adalah 4 halangan-halangan yang menjadikan seseorang boleh meninggalkan atau tidak melakukan sholat Jumat. Sekarang waktunya untuk latihan soal pada pertemuan ketiga kali ini. Ada 5 soal yang bisa kalian jawab sebagai tugas untuk pertemuan ketiga kali ini. Apa saja soalnya? Yang pertama, apakah yang disebut dengan sunnah? Sebutkan 3 sunnah-sunnah ketika sholat Jumat yang kalian ketahui. Yang kedua soalnya adalah, apa yang kamu lakukan ketika melihat shaf yang berada di depanmu masih kosong? Jelaskan. Soal yang ketiga, sholat Jumat memiliki banyak sekali hikmah. Sebutkan 3 di antara hikmah sholat yang kalian ketahui. Yang keempat, ada beberapa golongan orang yang diperbolehkan untuk tidak melakukan sholat Jumat. Sebutkan 3 contoh golongan tersebut. Yang terakhir, yang kelima, apa yang harus dilakukan seseorang apabila sedang berhalangan melakukan sholat Jumat? Jelaskan. Demikian pertemuan untuk kali ini. Bapak mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian bisa memahami materi dengan baik dan juga mendapat ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.